Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my video. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara model internal dan model eksternal dalam CSS. Nah, bagaimana perbandingannya? Yuk simak videonya. Di sini saya sudah ada kode untuk membuat sebuah format susunan gambar menggunakan CSS model inline. Nah, jadi ini adalah kode dalam bentuk CSS model inline yang akan diubah menjadi model internal dan eksternal. Ini dia. Nah, bagaimana perbandingannya? Nah, untuk mengubahnya di sini, untuk melihat perbandingannya di sini saya sudah mengubah bentuk CSS model inline menjadi bentuk internal dan bentuk eksternal. Yang ini adalah kode untuk model internal dan yang ini serta ini adalah model eksternal. Nah, bagaimana dengan perbandingannya? Nah, ini adalah sebuah kode dalam bentuk model internal yang sudah ada aturan perintah seperti title, styles, dan lainnya. Nah, untuk melihat perbandingan antara model internal dan eksternal ini, kita lihat di penempatan CSS-nya. Untuk model internal, penempatannya terletak di dalam tag head. Nah, ini sini diletakkan. Kemudian biasanya model internal ini cukup semua aturan CSS-nya ini berada di dalam satu tempat, dalam dokumen HTML. Jadi internal ini dia tidak membutuhkan file-file yang lain, cukup satu tempat ini, satu halaman saja gitu. Nah, ini dia ada kode untuk membuat gambar zigzag gitu. Nah, yang ini tuh untuk mengatur ukuran gambar gitu. Dan yang ini heading 1 untuk judul besar di halamannya. Ini untuk memanggil si gambar, untuk memanggil gambar dan menampilkan gambar. Nah, ini saya belum punya gambarnya, saya akan download terlebih dahulu. Ini gambar yang akan saya download. Saya buat namanya di sini C, biar lebih simpel, dan disimpan di dalam web Sabrina. Nah, oke, ini sudah terdownload. Kita masukkan ke kode, kita ubah menjadi JPG seperti ini. Nah, ini C. Nah, ini sudah saya ganti dengan nama JPG. Coba kita simpan bagaimana hasilnya. Kita beri nama inter.html. Jangan lupa kita tambah HTML supaya dia muncul dalam browser gitu. Kalau dia tidak menggunakan HTML, dia akan seperti dokumen biasa. Ini kita simpan di dalam folder web Sabrina ini. Simpan. Kemudian kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah yang sudah kita buat tadi. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari model internal. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana dengan model eksternal?
untuk hasil, baik itu model internal maupun model eksternal itu dia sama. Yang membandingkannya hanya penempatannya saja, seperti sudah saya bilang tadi. Nah, ini model eksternal. Dan yang ini model eksternal juga. Nah, apa sih bedanya yang ini dengan yang ini gitu? Nah, yang ini itu adalah kode dalam bentuk konten HTML. Kalau yang ini itu dalam bentuk file CSS. Jadi beda. Jadi model eksternal ini dia dipisahkan antara konten HTML dengan CSS-nya. Nah, di eksternal ini dia cukup memanggil satu baris saja di konten HTML-nya dengan menggunakan tag link. Ini dia. Nah, jadi si HTML yang ini cukup memanggil dalam satu baris ini dia namanya untuk memanggil ini. Gitu. Ini untuk menampilkan gambar sama, ini saya ganti jadi JPG. Coba kita lihat ini. Oke. JPG. Ya. Nah, ini sudah saya ganti. Coba kita simpan apakah dia sama hasilnya atau tidak. Ini kita buat namanya eksternal .html. Karena di dalam bentuk HTML, kita tambahin .html. Kita simpan di web Sabrina. Kemudian simpan. Kita lihat hasilnya, apakah sama atau tidak. Ini dia. Dan ternyata dia berbeda. Gitu. Kalau dia berbeda, tidak sama dengan hasilnya seperti yang internal, itu pasti ada yang salah. Nah, ini kenapa bisa seperti ini gitu kan? Coba kita lihat. Karena dia ini belum memanggil si file CSS-nya ini. Dipanggil dengan nama ini. Simpan dengan nama ini. Bagaimana kalau file CSS-nya ini, yang ini semua, ini tidak diberi nama sesuai dengan yang dipanggil. Coba kita buat. Nah, jadi yang CSS-nya ini untuk mengatur si gambar supaya dia zigzag. Ini kita save as. Kita coba buat di sini file .css. Karena di dalam bentuk CSS, maka diganti dengan CSS. Disimpan di web Sabrina. Kita simpan. Kita lihat hasilnya, apakah dia berubah? Tentu saja tidak. Dia tetap sama, tidak zigzag, dia tetap di posisi kiri. Ya, berarti ada yang salah. Kita lihat di stylenya. Nah, kita lihat di konten HTML. Nah, di sini kan style.css. Nah, di sini kita buat dengan nama file CSS. Nah, jadi makanya tidak manggil. Coba di sini kita ganti dengan nama file CSS. Ini, kemudian kita simpan. Kita simpan kembali dengan nama exter.html. Disimpan. Kita lihat hasilnya. Ini yang sudah kita perbaharui. Nah, ini adalah hasil dari eksternal. Nah, jadi untuk hasil dari model internal maupun eksternal itu sama, hanya saja perbandingannya itu di penempatan CSS. Kemudian perbandingan yang lain, kalau internal ini, nah ini kode yang internal ini tadi. Nah, dia ini memudahkan kita untuk penerapan gaya di satu halaman gitu. Nah, ini jadi
cukup mudah untuk satu halaman ini kita pakai internal. Kalau dia banyak, untuk konten banyak itu biasanya menggunakan eksternal. Tetapi kalau kelemahannya dari internal ini, dia ini kurang efisien untuk beberapa halaman, karena kan untuk setiap halamannya itu pasti dia punya memiliki kode gaya baru gitu kan dari setiap halamannya. Jadi mungkin kurang efisien kalau untuk dia webnya banyak gitu. Kalau eksternal ini bisa untuk banyak, tetapi kelemahannya ini dia membutuhkan file dan perlu menghubungkannya dengan benar. Seperti yang kejadian tadi, kalau untuk memanggil file CSS-nya ini salah, dia tidak akan menampilkan hasil yang sama, pasti akan berbeda. Makanya harus kita perhatikan penamaan pemanggilan di konten HTML ini harus disesuaikan. Nah, jadi seperti itulah perbandingannya dari model internal dengan model eksternal. Untuk hasilnya sama, hanya penempatan CSS-nya yang berbeda. Dan jadi sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, terima kasih